Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jenti Susita Andela. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai ajak piutang. Apa sih yang dimaksud dengan ajak piutang? Ajak piutang itu sendiri merupakan suatu kontrak di mana perusahaan ajak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya, jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap resiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan ajak piutang secara terus-menerus menjual dan menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Nah, untuk perusahaan ajak piutang itu sendiri merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Dari transaksi perdagangan di dalam ataupun di luar negeri, dapat dikemukakan bahwa kegiatan ajak piutang meliputi: yang pertama, mengambil alihan tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara yang lainnya. Yang kedua, mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan. Yang ketiga, penagihan piutang perusahaan klien. Nah, selanjutnya apa sih peran ajak piutang dalam ekonomi? Yang pertama, menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment sehingga akan meningkatkan kredit standing perusahaan klien. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account baik perdagangan dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Nah, di sini ada pihak-pihak yang terkait dalam ajak piutang. Dalam kegiatan ajak piutang terdapat 3 pelaku utama yang terlibat. Yang pertama, perusahaan ajak piutang itu sendiri. Yang kedua, klien atau supplier. Dan yang ketiga, nasabah atau customer atau disebut debitor. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ajak piutang. Yang pertama, berdasarkan pelayanan. Ada full service factoring, ada bulk factoring, ada maturity factoring, ada finance factoring. Sedangkan berdasar penanggungan resiko, ada wide recourse factoring, ada without recourse factoring. Sedangkan berdasarkan perjanjian, ada disclosed recourse factoring dan ada without recourse factoring. Sedangkan berdasarkan perjanjian, ada disclosed factoring dan undisclosed factoring. Yang terakhir berdasarkan lingkup kegiatan, ada dua, yaitu domestic factoring dan international factoring. Nah, selanjutnya ada proses ajak piutang untuk tagihan dan promes. Pada umumnya, kegiatan usaha ajak piutang sering dilakukan dalam bentuk pembelian tagihan milik klien. Proses kegiatan ajak piutang dapat dibedakan dalam bentuk transaksi untuk tagihan dan promes. Nah, ajak piutang untuk tagihan didasarkan pada suatu transaksi jual beli secara kredit, jangka pendek dan menengah. Tagihan tersebut selanjutnya dijual kepada perusahaan ajak piutang dengan kontrak
pengambilan tagihan dari penjual atau supplier kepada perusahaan ajak piutang. Nah, ajak piutang untuk promes. Proses ajak piutang untuk promes melibatkan pihak lain, biasanya bank dalam mekanisme pembayaran. Transaksi jual beli dilakukan dengan penerbitan promes oleh pembeli sebagai surat bukti kepada penjual yang selanjutnya dapat didiskontakkan kepada perusahaan ajak piutang. Nah, yang terakhir yaitu manfaat ajak piutang. Manfaat ajak piutang ini bagi klien yaitu jasa pembiayaan, peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, pengurangan resiko tertagihnya piutang. Sedangkan jasa non pembiayaan memudahkan penagihan piutang, efisiensi usaha, peningkatan kualitas piutang, dan memudahkan perencanaan arus kas. Nah, manfaat ajak piutang bagi faktur. Manfaat utama yang diterima faktur adalah penerimaan dalam bentuk fee dari pihak klien. Fee tersebut terdiri dari diskon fee dan service atau charger. Nah, sedangkan manfaat ajak piutang bagi nasabah yaitu kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran jasa pembiayaan kemungkinan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. Yang kedua, layanan penjualan yang lebih baik. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat. Baiklah, mungkin itu saja ajak piutang yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena di sini saya sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.